Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Langsung saja anak-anak, video ini kami buat untuk kalian, untuk kita koreksi PTS yang telah kalian kerjakan kemarin. Langsung saja nomor 1, berbuat sesuatu hanya karena Allah tanpa mengharap imbalan adalah pengertian A. Qanaah, B. Taat, C. Sabar, D. Ikhlas. Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah D. Ikhlas. Berbuat sesuatu hanya karena Allah tanpa mengharap imbalan. Kemudian nomor 2, membantu orang tua dengan senang hati tanpa terpaksa adalah contoh ikhlas, B. Nomor 3, memohon pertolongan hanya kepada siapa? Apakah pada dukun? Tidak boleh. Kepada setan, malah dosa besar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A. Nomor 4, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ulubikum, D. Nomor 4, D. Kemudian nomor 5, iyyaka na'budu wa iyyaka. Kita lihat dulu untuk mengerjakan iyyaka na'budu wa iyyaka ini surat apa? Ini adalah surat Al-Fatihah. Tinggal melanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka. Alhamdulillah salah, wa syahadati juga salah, qul bikum juga salah. Yang betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 6, wa iyyaka nasta'in artinya dan hanya kepadamu kami memohon ampunan, rezeki, kesehatan, pertolongan. A. Nomor 6 yang betul A. Kemudian nomor 7, kalau kita berbuat sesuatu harus dengan apa? Ikhlas. Nomor 8, kita hanya menyembah kepada siapa? Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 9, sebutkan 2 ciri orang ikhlas. Apa kira-kira orang ikhlas itu cirinya? 1, berbuat sesuatu hanya karena Allah. Jadi orang ikhlas itu hanya karena Allah. Nomor 2, berbuat sesuatu tidak merasa terpaksa, tidak mengharap imbalan. Itu adalah ciri-ciri orang ikhlas. Kemudian nomor 10, bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah? Bagaimana kalau kita ingin meminta pertolongan kepada Allah? Yaitu sholat dan berdoa. Nomor 11, surat Al-Kautsar turun di kota. Kalau turunnya surat ada 2, kalau tidak Makkiyah atau kalau tidak di kota Makkah juga di kota Madinah. Jawaban nomor 11 adalah Makkah, D. Nomor 12, surat Al-Kautsar berjumlah berapa ayat? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, C. Ayatnya ada 3. Nomor 13, Al-Kautsar artinya apa kira-kira? Al-Kautsar nikmat yang banyak, yaitu B. Jawabannya nikmat yang banyak.
Nomor selanjutnya, nomor 14, fasholli lirabbika wal abtar, salah. Al-Kautsar juga salah. Fasholli ya salah, yang betul fasholli lirabbika wanhar. 15. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kautsar adalah ketika putra Nabi Muhammad SAW wafat, orang-orang kafir Quraisy diantaranya yang bernama As bin Wa'il menuduh Nabi Muhammad SAW dan keturunannya telah habis terputus, tidak mempunyai keturunan lagi. Nomor 16. Surat terpendek dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Ayatnya 3, pendek-pendek, terpendek dalam Al-Quran adalah Al-Kautsar. Nomor 17. Surat yang ke-108 dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar juga. Nomor 18. Diturunkannya surat Al-Kautsar ketika wafatnya putra Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 19. Apa saja perintah Allah dalam surat Al-Kautsar? Ada 2 perintahnya, yaitu di surat terakhir, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya perintah sholat dan berkorban. Nomor 19 jawabannya sholat dan berkorban. Kemudian nomor 20, tulislah bunyi surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ingat-ingat, kalau bunyi boleh ditulis dengan beda Arab. Kalau tulislah berarti kita tulis Arab. Ayat pertama bunyinya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Lanjut nomor 21. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dalam Asmaul Husna dinamakan As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Malik, Maha raja, Al-Alim, Maha mengetahui. Yang ditanya Maha mengetahui yang mana? Al-Alim, C. Nomor 22. Contoh perbuatan yang meneladani sifat Allah As-Sami adalah yang mana? Yang mana? Menyontek, berdoa, apa berpuasa. Kalau menyontek, Allah Maha melihat. Kalau berpuasa, Allah Maha mengetahui. Kalau berdoa, Allah Maha mendengar atau As-Sami. Nomor 22 jawabannya adalah B, berdoa. Nomor 23, di antara cara kita menghadapi wabah penyakit corona adalah dengan menjaga kebersihan dan berdoa, meminta kepada Allah, karena yang memberi musibah pada kita adalah Allah, maka Allah lah yang bisa menghilangkannya. Makanya kita banyak berdoa. Nomor 24, selama kita masih memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai sholat 5 waktu kita akan dijaga oleh Allah. Nomor 25, Al-Alim artinya Allah Maha Al-Alim, mengetahui. B. Nomor 26, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada siapa? Ya, kepada Allah. Kita diperintah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 27, wa kanallahu sami'an basira. Tulisannya ba, shod, ya sukun, ro ditambah alif. Bacaannya baswiron, dibaca baswiro. Wa kanallahu sami'an baswiro. Wa kanallahu sami'an baswiro. Kalau dibaca iklab. Nomor 28, kita berdoa tidak perlu berteriak karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi berdoa dalam hati, Allah pun mendengar karena Allah As-Sami, Maha mendengar.
Nomor 29, bagaimana cara kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan sholat dan berdoa. Nomor 30, manusia melihat jarak 1 meter masih kelihatan. Tetapi kalau sudah jaraknya lebih dari 1 kilometer, maka pandangan manusia sudah tidak, kalau kita lihat jauh sudah tidak tampak lagi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun jaraknya berjuta-juta kilometer, maka masih terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat al-basir, yaitu maha melihat,